48 Jebakan Reza dan Tama. Setelah itu Dennis tampak menyodorkan beberapa bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Tasya. Dan alasan Tasya melakukan hal itu adalah murni karena keinginannya kembali pada Reza, dan kecemburuan pada Maryam, berusaha ingin menguasai kembali Reza dan seluruh hartanya. Cih, Reza tampak mendecih kesal dengan tatapan dingin. Apa tidak sebaiknya kita segera melaporkan kasus ini ke yang berwajib saja Tuan, ucap Dennis memberi saran. Aku ingin memberinya pelajaran, ucap Reza. Reza akan tetap melaporkan kejadian ini, namun sebelumnya Reza ingin memberikan pelajaran pada sang mantan istri. Apa kau juga akan bermain-main dengannya? Ucap Tama. Setahuku dia memang sangat licik, ucap Tama lagi. Reza hanya bergeming, dan mengulas sebuah senyum di bibirnya. Aku tahu itu, maka dari itu aku butuh bantuanmu, ucap Reza pada Tama. Reza dan Tama lantas menyusun rencana untuk menangkap basah Tasya. Dengan meminta bantuan pada Tama. Tama akan berperan sebagai orang yang akan berpura-pura memancing Tasya untuk mengatakan semua rencananya. Gak disangka benar saja di sebuah restoran mewah, tempat di mana Reza sediakan untuk menangkap basah Tasya. Keduanya tahu tabiat dari Tasya, dia tidak akan pernah mengakui perbuatannya meski diancam sekalipun. Sejujurnya sudah cukup bagi Reza dengan bukti-bukti yang telah dibawa Tama, bukti tersebut cukup untuk membuat Tasya masuk ke dalam jerat hukum, namun kembali lagi Reza yang ingin membuat Tasya menjadi jera. Dan karena perasaan dendamnya di masa lalu membuat Reza ingin melihat seberapa tebal muka mantan istrinya tersebut. Benar saja Tasya yang saat itu datang untuk memenuhi undangan Reza, tanpa sengaja bertemu dengan Tama yang juga mengatakan sedang ada pertemuan dengan klien. Terlihat Tasya yang mengenakan sebuah dress terbuka, yang memiliki belahan dada cukup menggoda. Tasya sengaja datang lebih awal, karena tidak ingin melewatkan kencan pertamanya dengan sang mantan suami, setelah sekian lama tidak bertemu. Lama menunggu akhirnya terjadilah pertemuan yang seolah karena ketidaksengajaan antara Tasya dan Tama. Tasya, panggil Tama, tampak terkejut dengan pertemuan keduanya. Hey, Tam, how are you? Ucap Tasya. Fine, what about you? Ucap Reza kemudian. Fine, ucap Tasya dengan mengulas sebuah senyum di wajah cantiknya. Kau tidak berubah, masih seperti dulu, ucap Tama dengan senyuman dan tatapan intens, yang seketika membuat Tasya tersipu malu. Oh ya, aku dengar kau sudah tidak bersama Reza, benarkah? Ucap Tama seolah tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Tasya tampak memperlihatkan raut wajahnya yang masam dengan guratan kesedihan di sana. Tama berusaha memancing Tasya agar dirinya menceritakan semua kejadian yang menimpa rumah tangga Tasya dan Reza. Benar saja Tama yang mengetahui titik kelemahan Tasya, membuat Tasya seketika bercerita seolah dirinya yang tersakiti, dan berusaha memutar balikan fakta. Setelah mendengarkan curahan hati Tasya, kini giliran Tama yang menambahkan dengan bumbu-bumbu dapur, hingga pada satu titik Tasya mengajak Tama untuk melancarkan aksinya dengan bekerja sama untuk menjatuhkan Maryam. Hingga keduanya berpisah dan Tasya dapat kembali menggaet sang mantan suami, Tama pun demikian dapat leluasa untuk mendekati Maryam. Meski Tama pun juga memiliki hati terhadap Maryam tapi tidak ada dalam benak Tama untuk melakukan hal keji demi untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari lawan jenis, seperti penawaran yang saat ini tengah Tasya katakan padanya. Setelah acara kepura-puraan yang telah direncanakan Reza dengan begitu epik, akhirnya Reza yang sedari tadi bersembunyi, menampakkan wajahnya dengan tatapan bagai elang yang siap membidik mangsanya. Reza, ucap Tasya dengan terbata. Tasya yang merasa kaget dengan kemunculan Reza yang tiba-tiba, merasa dunianya seakan runtuh saat itu juga. Aku sudah menunggumu sayang, ucap Tasya tanpa rasa bersalah. Reza yang telah mengetahui semua akal bulus dan kebusukan dari mantan istri pun hanya menggeleng dengan tatapan jijik.
Sayang aku bisa jelas, ucap Tasya menggantung sebelum Reza mengatakan. Stop, jelaskan semua di kantor polisi, ucap Reza dengan tegas. Apa? Tidak, tidak, ini tidak seperti yang kau lihat sayang, elak Tasya. Lalu, tanya Reza. Dia sayang yang telah menjebakku, ucap Tasya terbata dengan satu telunjuk mengarah pada Tama, yang saat itu berdiri tepat di samping Reza. Tama yang melihat hal itu hanya bereaksi dengan menggelengkan kepala dengan tawa mengejek. Sebaiknya, kau bertanggung jawab dan patuh terhadap prosedur hukum, ucap Reza pelan dengan suara menekan. Tidak berselang lama Dennis yang telah tiba dengan beberapa aparat kepolisian, dengan surat pengantar penangkapan yang telah dibawa, dan siap untuk membawa Tasya menuju kantor polisi. Tasya yang menyadari dirinya hanya dijebak oleh Reza dan Tama pun hanya dapat berteriak meraung dan marah entah pada siapa, ketika polisi menggelandang dirinya keluar dari restoran. Kejadian yang baru saja terjadi nyatanya cukup menyita banyak perhatian pengunjung restoran. Tidak sedikit dari mereka yang merasa terkejut dengan penangkapan Tasya yang diketahui merupakan mantan istri dari seorang CEO Reza Abizar El-Shirazi. Reza yang telah menyelesaikan misinya, menyerahkan perkara Tasya kepada sang asisten dan tidak ingin ikut campur lagi dengan wanita tersebut. Reza dan Tama memutuskan untuk kembali ke kediaman Abi Hanif bersama, karena sebelumnya keduanya datang ke restoran pun juga bersama menggunakan mobil milik Reza, dan meninggalkan mobil Tama di rumah Abi Hanif. Sepanjang perjalanan pulang keduanya tampak sedang bernostalgia, mengenang masa-masa kecil keduanya. Bahkan Tama pun yang notabene seseorang yang lebih suka mengalah dari Reza, tanpa sungkan mengatakan permohonan maaf pada sang sahabat kecil. Terdengar tawa di antara perbincangan keduanya yang menggema di dalam mobil tersebut. Reza yang terkenal dingin pun seperti tengah mendapatkan angin segar dengan kembalinya hubungan antara dirinya dan Tama. Sejujurnya di antara Tama dan Reza pun merasa sudah sangat lelah dengan permusuhan di antara keduanya. Namun gengsi yang besarlah yang membuat keduanya enggan untuk menjalin komunikasi. Keduanya tiba di kediaman Abi Hanif saat hari mulai petang, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, kurang lebih 2 jam untuk menuju kediaman Abi Hanif. 2 jam yang begitu cepat terasa bagi keduanya untuk bernostalgia mengenang persahabatan mereka. Sebenarnya Reza telah menawarkan Tama untuk langsung mengantar pulang ke kediaman Tama, dan soal mobil Tama, asisten Reza yang akan mengurusnya. Namun Tama yang merasa sungkan, dan menolak tawaran dari Reza, memilih untuk mengambil sendiri mobilnya di kediaman Abi Hanif. Assalamualaikum, sapa Reza pada Maryam yang terlihat telah menunggunya di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, Mas dari mana saja, kenapa sejak pagi tidak memberikan kabar? Tanya Maryam, tampak mencemaskan kondisi sang suami. Tenanglah sayang, aku akan menceritakan semuanya padamu, setelah kita makan malam, ucap Reza dengan mengusap perutnya yang sudah merasa sangat kelaparan. Maryam ajak suamimu masuk, ucap Abi Hanif yang melihat ketiganya masih asyik mengobrol di teras rumah. Menyadari kedatangan Reza yang bersama Dokter Tama, Maryam segera mempersilahkan Tama untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Maryam segera berlalu bersama Reza meninggalkan Abi Hanif dan Tama di tempat semula. Setelah di kamar, Maryam bergegas untuk menyiapkan segala keperluan Reza dengan teliti mulai dari air hangat yang akan digunakan untuk membersihkan dirinya, serta baju yang akan dikenakan oleh suaminya. Mas, tadi Maryam sudah sholat, Mas Reza langsung sholat saja. Maryam akan ke dapur menyiapkan makan malam untuk kita semua, ucap Maryam memberi penjelasan, dan Reza menganggukkan kepalanya. Abi Hanif yang menyadari Tama masih berdiri, segera mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Silahkan masuk dok, ucap Abi Hanif pada Tama. Terima kasih Abi, Tama tampak mengangguk sopan. Abi Hanif mempersilahkan Tama untuk segera membersihkan dirinya, dan melaksanakan sholat maghrib,
dan setelahnya mengajak Tama untuk bersama-sama makan malam. Sebelumnya Abi Hanif telah meminta Bi Inah untuk menyiapkan keperluan seperti pakaian dan air hangat untuk Tama. Asteris. Semua orang telah selesai dengan acara makan malam mereka. Tiba saatnya bagi Tama untuk berpamitan pada Abi Hanif dan seluruh keluarga. Abi Hanif pun sempat melarang Tama untuk melakukan perjalanan pada malam hari dan menyuruhnya untuk menginap 1 malam lagi.